Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok yang akan membahas tentang tata cara berperkara pada Badan Peradilan Beragama. Langsung saja ke pokok pembahasan. Sebelumnya, kami di sini akan menjelaskan apa sih perbedaan antara peradilan agama dan pengadilan agama. Kata peradilan berasal dari akar kata adil dengan awal per dan imbuhan an. Kata peradilan sebagai terjemahan dari qadha yang berarti memutuskan, melaksanakan, dan menyelesaikan. Peradilan berasal dari bahasa Arab, adil yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, yang artinya proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan menurut peraturan yang berlaku. Peradilan merupakan suatu pengertian yang umum dalam bahasa Arab disebut al-qadha, artinya proses mengadili dan proses mencari keadilan. Jika ditinjau dari bahasa Belanda, peradilan agama merupakan terjemahan dari Godsdienstig Rechtspraak. Peradilan agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama. Peradilan agama diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Peradilan agama adalah peradilan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam dan mengadili perkara-perkara tertentu. Sedangkan pengadilan agama merupakan penyelenggara peradilan, atau dengan perkataan lain, pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Pengadilan agama berkedudukan di Kota Madya atau ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Madya dan kabupaten. Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah, tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian seperti yang tercantum dalam pasal 4. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat banding. Yang selanjutnya yaitu tentang proses pendaftaran perkara di pengadilan agama yang akan disampaikan oleh saudari kita. Monggo, dipersilahkan. Proses pendaftaran perkara di pengadilan agama. Pengajuan perkara di kepaniteraan berdasarkan ketentuan HIR dan LBG. Pengajuan perkara dilakukan secara tertulis dan dapat pula dilakukan secara lisan bagi yang tidak bisa baca tulis atau bagi orang yang tidak memiliki keahlian untuk membuatnya secara tertulis. Dan dalam mengajukan perkara, pengadilan berwenang memberi nasihat dan bantuan kepada pihak dalam mengajukan perkara mengenai bagaimana mengajukan dan mengformulasi suatu tuntutan hak. Untuk keperluan penelitian surat gugatan atau pemohonan tersebut, biasanya bagi lingkungan peradilan umum sudah ditugaskan seorang hakim atau kepaniteraan yang menguasai betul-betul tentang bentuk dan isi gugatan atau permohonan serta tentang kekuasaan peradilan agama. Dulu, sewaktu penulis sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Padang telah memerintahkan semua pengadilan agama untuk melakukan hal itu, dengan cara menunjuk seorang petugas khusus yang ahli dimaksud. Oleh petugas dimaksudkan, sebelum dikatakannya benar terhadap gugatan atau permohonan tersebut, belum boleh didaftarkan di kepaniteraan, sebab hal itu akan memperlambat proses, bahkan mungkin akan menyebabkan keputusan pengadilan menjadi tidak menentu sebagai akibat dari gugatan atau permohonan yang tidak jelas atau tidak terarah. Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan 1. Biaya kepaniteraan dan biaya materai. 2. Biaya pemeriksaan saksi ahli, juru bahasa, dan biaya sumpah. 3. Pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain. 4. Biaya panggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenan dengan perkara itu. Biaya yang tidak mampu dapat diizinkan berperkara secara pro deo atau cuma-cuma.
Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisir oleh camat. Perkara prodeo didaftarkan setelah mendapatkan surat penetapan bahwa perkara yang diajukan adalah perkara prodeo. Pembayaran panjar biaya perkara calon penggugat atau pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat gugat atau permohonan tersebut dan SKUM. Ia membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM tersebut. Kasir kemudian 1. Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara. 2. Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM tersebut. 3. Mengembalikan surat gugat atau permohonan dan SKUM kepada calon penggugat atau pemohon. 4. Menyerahkan uang panjar tersebut kepada bendaharawan perkara. Pendaftaran perkara calon penggugat atau pemohon kemudian menghadap pada meja 2 dengan menyerahkan surat gugatan atau permohonan dan SKUM yang telah dibayar tersebut. Kemudian meja 2, hukum acara peradilan agama dilengkapi contoh surat-surat dalam praktik hukum acara di peradilan agama. 1. Memberi nomor pada surat gugatan atau pemohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir sebagai tanda telah terdaftar pada petugas meja 2 pembubukan paraf. 2. Menyerahkan suatu lembar surat gugatan atau permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada penggugat pemohon. 3. Mencatat surat gugatan atau permohonan tersebut pada buku register induk perkara permohonan atau register induk perkara gugatan sesuai dengan jenis perkaranya. 4. Masukkan surat gugatan atau permohonan tersebut dalam map berkas perkara dan menyerahkan kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua pengadilan melalui panitera. Selanjutnya pembahasan yang C, penetapan majelis hakim, panitera, dan penetapan hari sidang. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari, ketua menunjuk majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah penetapan majelis hakim. Ketua membagikan semua berkas perkara atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada majelis hakim untuk diselesaikan. Ketua menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan. PMH dibuat dalam regis induk perkara yang bersangkutan. PMH yang terdiri dari suatu orang hakim sebagai ketua majelis dan 2 orang hakim sebagai hakim anggota serta panitera sidang. Apabila belum ditetapkan panitera sidang, maka yang ditunjuk ketua majelis hakim dapat menunjuk panitera sidang sendiri. Setelah ada penetapan majelis hakim, ketua pengadilan agama menyampaikan berkas perkara kepada hakim yang ditunjuk melalui panitera pengadilan. Penunjukan panitera sidang. Untuk membantu majelis hakim dalam penyelesaian perkara, ditunjuk seorang atau lebih panitera sidang. Penunjukan panitera sidang dilakukan oleh panitera. Untuk menjadi panitera sidang dapat tunjuk panitera, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, atau pegawai yang ditugaskan sebagai panitera sidang untuk membantu hakim supaya menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan. Selanjutnya, penetapan hari sidang. Ketua majelis setelah menerima berkas perkara tersebut bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua kemudian menetapkan hari, tanggal, dan jam kapan perkara itu akan disidangkan serta memerintahkan agar pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan itu. Penetapan hari sidang disesuaikan dengan kondisi para pihak yang dipanggil berdasarkan jauh tidaknya lokasi tempat tinggalnya. Penetapan hari sidang dilaksanakan atau dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut. A. Bagi pihak yang berada di wilayah Indonesia dan diketahui tempat tinggalnya, dilakukan lambatnya 30 hari setelah perkara didaftarkan. B. Bagi yang berada di luar negeri, selambat-lambatnya 6 bulan sejak perkara didaftarkan. C. Bagi yang tidak diketahui tempat tinggalnya, dilakukan paling lambat 4 bulan sejak perkara didaftarkan. Kepada para pihak diberikan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan saksi-saksi dan bukti yang akan ditunjukkan dalam persidangan. Perintah tersebut dilakukan dalam sebuah penetapan yang ditandatangani oleh hakim atau ketua majelis, tanggal penetapan hari sidang dan tanggal sidang pertama harus dicatat dalam rekis induk perkara yang bersangkutan. Demikian pula tanggal penundaan sidang kedua dan seterusnya, serta alasan-alasan penundaannya juga dicatat dalam rekis tersebut. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu pemanggilan pihak-pihak. Pengertian panggilan dalam hukum acara perdata yaitu menyampaikan secara resmi, official, dan patut atau properly kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Yang pertama, aturan umum. Berdasarkan perintah hakim atau ketua majelis dalam PHS, jurusita atau jurusita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya hadir di persidangan pada hari, tanggal, dan jam sebagaimana tersebut dalam PHS di tempat persidangan yang telah ditetapkan. Tata cara pemanggilan diatur dalam pasal 390 JO, pasal 389 dan 122 HIR atau diatur dalam pasal 26 sampai 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979. Panggilan harus dilaksanakan secara resmi dan patut, yaitu A. Dilaksanakan oleh jurusita atau jurusita pengganti yang sah, yakni telah diangkat dengan SK dan telah disumpah untuk jabatan itu. B. Disampaikan langsung kepada pribadi yang dipanggil di tempat tinggalnya. Apabila tidak dijumpai di tempat tinggalnya, maka panggilan disampaikan lewat kepala desa atau lurah setempat. C. Apabila orang yang dipanggil sudah meninggal dunia, panggilan disampaikan kepada ahli waris. D. Jarak di antara hari pemanggilan dengan hari persidangan harus memenuhi tenggang waktu yang patut, yaitu sekurang-kurangnya 3 hari kerja atau tidak termasuk hari libur di dalamnya. E. Apabila pihak yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggal atau tempat kediamannya, pemanggilan dilakukan sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu 1 bulan antara panggilan pertama dengan panggilan kedua, dengan pelaksanaan hari sidang sekurang-kurangnya 3 bulan. Pemanggilan ditempel di papan pengumuman pengadilan bersama salinan gugatan atau permohonan dan mengumumkan melalui media massa. F. Panggilan bagi pihak yang berada di luar negeri, panggilan disampaikan oleh perwakilan Indonesia setempat dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum persidangan. 2. Aturan khusus. Khusus mengenai perkara perceraian, tata cara pemanggilan diatur tersendiri pada pasal 26 sampai dengan 29 PP nomor 9 atau 1975. 3. Kewajiban memanggil dan akibat hukumnya. Memanggil para pihak secara resmi dan patut merupakan kewajiban atas pengadilan. Kelalaian memanggil para pihak dapat berakibat batalnya pemeriksaan dan putusan, meskipun mungkin para pihak hadir dalam persidangan. 4. Tata cara pemanggilan. A. Hakim atau ketua setelah menerima berkas perkara dari ketua pengadilan agama, mempelajarinya dengan seksama bersama hakim-hakim anggotanya. B. Hakim atau ketua majelis setelah bermusyawarah dengan hakim-hakim anggotanya, menetapkan hari dan tanggal serta jamnya kapan perkara itu akan disidangkan dan memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk hadir dalam sidang tersebut. C. Penetapan perintah tersebut dituangkan dalam penetapan hari sidang PHS yang ditandatangani oleh hakim atau ketua majelis. D. Hakim mendatangani formulir PGL 1
dan 2 yang telah diisi sesuai dengan BHS-nya. E. Panggilan dilakukan oleh jurusita pengganti yang telah diangkat dan disumpah. F. Berdasarkan perintah hakim tersebut, jurusita yang ditunjuk menghadap pada kasir untuk meminta ongkos jalan guna melaksanakan pemanggilan tersebut dengan menyerahkan formulir PGL 1 dan 2. G. Jurusita mempersiapkan rilas atau berita acara panggilan. H. Pemanggilan disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan di tempat tinggalnya, dan jika tidak bertemu di rumahnya maka panggilan disampaikan lewat kepala desa atau lurah yang bersangkutan. I. Orang yang menerima panggilan harus mendatangani relas panggilan tersebut. J. Apabila panggilan disampaikan melalui lurah, maka berita acara panggilan harus dibumbuhi cap dinas. K. Apabila yang dipanggil tidak mau mendatangi relas atau lurah tidak mau memberikan cap dinas, hal itu dicatat oleh jurusita di dalam relas tersebut dan hal itu tidak mengurangi sahnya relas panggilan tersebut. 1. Jurusita mendatangi relas tersebut. M. Lurah harus menyampaikan panggilan itu kepada pihak yang dipanggil. N. Panggilan harus sudah diterima oleh para pihak dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum sidang dibuka. O. Jika yang dipanggil sudah meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. P. Dalam perkara perceraian, jika yang dipanggil telah meninggal dunia, maka hal itu dicatat dalam relas panggilan sebagai dasar bagi hakim untuk menggugurkan perkara. T. Apabila pihak yang dipanggil telah menunjuk kuasa hukumnya yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama, maka panggilan disampaikan kepada kuasa hukumnya. R. Jurusita menyerahkan relas panggilan tersebut kepada majelis hakim yang memeriksa perkara itu. Segala sesuatu yang terjadi dalam pemanggilan para pihak dicatat oleh jurusita atau jurusita pengganti yang memanggil dalam berita acara panggilan. Setelah panggilan dilaksanakan, berita acara disampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara sebagai bukti bahwa para pihak telah dipanggil. Panggilan kepada para pihak yang berperkara harus dilakukan dengan teliti, cermat, hati-hati, dan waspada karena ketidakhadiran para pihak dan mengakibatkan konsekuensi yang berat bagi masing-masing pihak.